setengah jam, saudara siapkan pertanyaan. Ya, saudara siapkan pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini. Oke, jadi terima kasih saudara sekalian. Oh iya, saya perlu ingatkan bahwa kelompok kita adalah kelompok yang sangat bineka tunggal ika ya. Sangat beraneka ragam, denominasinya berbeda-beda, usianya juga beda-beda, negaranya juga beda-beda. Jadi nanti selama kita tanya jawab, mari kita ingat bahwa kita perlu saling menghargai satu dengan yang lain, dan ajukanlah pertanyaan dan komentar yang saling membangun satu dengan yang lain. Oke, boleh begitu? Ya, itu permintaan sedikit dari saya. Baik, saudara sekalian, saya sudah siapkan presentasi ya pelajaran kita. Mari kita belajar. Oke. Sorry. Oke, apakah sudah tampil? Full screen sudah? Sudah. Pendeta? Oh ya, terima kasih. Baik, saudara sekalian, mari kita belajar. Wahyu 18, saya beri judul Amaran Terakhir ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kejatuhan Babel, dan hari ini juga adalah bab penjelasan tentang bagaimana cara jatuhnya. Dan kalau saudara baca Wahyu 18, isinya cuma dua. Nomor satu adalah amaran terakhir bagi dunia, yang nomor dua adalah ratapan penyesalan karena terlambat. Jadi isinya cuma amaran dan ratapan. Mari kita belajar. Nomor satu, apa yang dibahas di dalam Wahyu 18 adalah amaran. Mari kita belajar. Wahyu 18 ayat 1 katakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sudah perhatikan, ini ayat sangat menarik dan penting untuk kita kaji ya. Dikatakan, aku melihat sebuah malaikat lain dan dia turun dari surga, berarti ini rencana dari Tuhan. Dia punya kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Apa yang dimaksud di sini? Beberapa minggu lalu kita sudah belajar di Wahyu 14, ya Wahyu 12, Wahyu 10, Wahyu 14, kalau kita lihat malaikat turun. Malaikat dalam bahasa aslinya kan angelo, artinya juru kabar. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan bahwa saya melihat ada sebuah juru kabar lain datang dari surga. Jadi dengan kata lain akan ada pekabaran besar pada akhir zaman. Jadi apa yang kita pelajari di Wahyu 18 ayat 1 adalah pada akhir zaman akan ada sebuah kebangunan besar kerohanian. Akan ada sebuah peringatan terakhir buat dunia ini. Ya, itulah isi Wahyu 18 ayat 1 ya. Dan pekabaran ini adalah pengulangan ya. Kalau saudara lihat bahasanya di sini, seorang malaikat lain turun dari sorga. Saudara lihat waktu kita belajar Wahyu 10 ayat 1, sama kan kata-katanya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Mirip bukan? Dan kita sudah belajar bahwa Wahyu 10 Tuhan bilang akan memunculkan sebuah gereja pada tahun 1844. Kalau begitu, pekabaran Wahyu 18 memang belum terjadi, tetapi adalah pengulangan dari sebuah pekabaran yang Tuhan titipkan kepada gereja yang muncul 1844. Kemudian kalau saudara lihat Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat, kata-katanya kan mirip juga. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah lain. Malaikat, malaikat, malaikat. Jadi kalau begitu, dulu Tuhan membangkitkan sebuah gereja untuk memberikan pekabaran 3 malaikat pada akhir zaman. Sebelum kedatangan Yesus akan diulang lagi pekabaran ini. Dan apa itu pekabaran 3 malaikat? Kita ringkas apa yang kita sudah pernah pelajari ya. Pekabarannya adalah nomor 1, terimalah Injil yang lengkap, yaitu 10 hukum dan iman kepada Yesus. Yang kedua,
gereja-gereja menurut nubuatan akan merosot mengikuti gereja induk. Nomor 3, pekabaran ketiga, akan ada pemaksaan agama dengan meminta dukungan negara. Inilah pekabaran 3 malaikat yang sudah dikumandangkan oleh gereja yang muncul 1844, dan Alkitab bilang akhir zaman akan diulangi lagi. Nah, sekarang kita mau belajar apa isi amaran terakhir ini yang diulangi lagi ini. Mari kita baca Wahyu 18 ayat 2 dan 3 ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang panjang di Alkitab, jangan panik, jangan khawatir, susah dimengerti. Coba saudara belah-belah itu, yang panjang-panjang itu, saudara akan lihat strukturnya, bukan? Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan di dalam isi amaran ini, yaitu dikatakan Babel. Kita sudah belajar minggu-minggu lalu bahwa Babel artinya gereja. Babel artinya gereja-gereja. Kemudian keadaan gereja bagaimana katanya pada akhir zaman? Telah menjadi tempat kediaman roh jahat. Wah, saudara sekalian, mungkin ini adalah sebuah kata-kata yang keras dari Alkitab buat kita. Dikatakan bahwa jangan saudara sangka bahwa gereja adalah tempat suci. Gereja pada akhir zaman akan menjadi tempat kediaman roh jahat, roh setan. Sebabnya kenapa? Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu anggur hawa nafsu cabul. Itu adalah doktrin yang menggabungkan Alkitab dan tradisi dicampur. Itulah ajaran palsu. Jadi kenapa Alkitab meramalkan bahwa pada akhir zaman akan gereja-gereja akan menjadi tempat setan, karena ajaran palsu itu telah masuk ke dalam gereja. Ini adalah amaran dari Tuhan. Jadi ayat tadi mengatakan bahwa keadaan gereja disebutkan telah menjadi tempat kediaman roh jahat. Sebabnya dikatakan karena. Nah, kalau saudara baca kata karena, itu kan alasannya di situ ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dengan kata lain, iblis pada akhir zaman akan sepenuhnya menguasai agama. Penyebabnya apa? Ajaran Alkitab dicampur dengan tradisi dan pendapat manusia. Apa itu anggur yang memabukkan dunia ini ya? Dikatakan dalam Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi kenapa seluruh dunia itu bisa tersesat? Karena gereja induk jualannya laku. Anggurnya laku, seluruh dunia minum, jadi mabok. Begitulah gambaran atau ilustrasi yang diberikan oleh Alkitab dalam bentuk simbol ya. Jadi daya jual daripada agama yang salah ini adalah karena katakan pedagangmu pembesar ya, orang besar, pakai orang terkenal, yang mengajarkannya orang-orang yang terpelajar, sekolahnya tinggi. Bagaimana kita tidak percaya dan terima? Kemudian dikatakan juga ilmu sihirmu. Ya, agama kalau banyak mujizat itu menarik kan?
Kemudian kalau pengikutnya banyak, bagaimana? Menarik juga, bukan? Jadi kalau pemimpin agamanya orang terkenal, banyak mujizat di dalamnya, anggota gerejanya banyak, tentu saja di dunia ini banyak yang mau ikut. Itulah anggur yang memabukkan dunia. Jadi saudara sekalian, apa inti dari ajaran gereja induk yang Alkitab bilang hati-hati, hati-hati? Yaitu apa? Alkitab dicampur dengan tradisi, kebenaran dicampur dengan pendapat, Allah dicampur dengan berhala, doktrin benar campur filsafat. Jadi campur ya, madu campur racun. Itu sebabnya gereja makin hari akan makin merosot. Itu ramalan Alkitab. Jadi hati-hati dengan ajaran yang salah, ajaran yang sedikit melenceng. Sebab sedikit itu nanti bisa hasilnya banyak. Sekarang kelihatannya sedikit, ya. Mari saya berikan contoh bahwa di dalam Alkitab, kalau kita izinkan iblis bekerja di dalam hati kita, lama-lama kita akan digunakan oleh iblis, ya. Di dalam Lukas 22 ayat 3 dan 4 ada sebuah catatan tentang Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot selalu memanjakan dirinya. Walaupun dia belajar sama Yesus, tapi tabiatnya tidak. Contoh Yudas. Yudas ada dalam gereja, bukan? Kalau kita masuk gereja, kalau kita beragama Kristen, tapi hati kita, tabiat kita tidak berubah mendekati Kristus, kita adalah alat setan, walaupun kita adalah anggota gereja. Hati-hati ya. Maka saya baca, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, dulu saya berpikir bahwa kalau orang kemasukan iblis itu selalu tidak sadar. Rupanya dia masih bisa berjalan, Yudas ini. Masih bisa berunding. Kalau begitu, saudara sekalian. Bila mana kita orang Kristen, ajaran yang kita terima salah, lama-lama iblislah yang akan menguasai kita. Dan tabiat kita seperti tabiat iblis, walaupun kita anggota gereja. Jadi ini adalah contoh yang diberikan oleh Alkitab. Hati-hati dengan memanjakan pendapat kita sendiri. Di dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5, hukum kedua bilang begini. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas atau yang di bumi di bawah atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Nah, saudara perhatikan bahwa Tuhan kenapa melarang manusia untuk menyembah patung? Karena kemerosotannya pasti. Dan Tuhan menggunakan kata, aku akan membalaskan kesalahan. Itu sebenarnya aku akan membiarkan kemerosotan moral ini sampai kepada anak, cucu, dan buyutnya. Jadi hati-hati dengan ajaran salah. Roma 1 ayat 23-24, Paulus bilang apa bahayanya kalau kita mencampurkan ajaran yang benar dengan salah. Ya, dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara sekalian, kalau agama tidak berhasil mengubah kita, maka kita akan makin merosot tabiat kita. Bahkan kebahagiaan keluarga kita akan makin merosot. Jadi ini adalah amaran Alkitab, hati-hati doktrin Alkitab yang benar dan salah jangan dicampur-campur ya. Lalu di dalam Wahyu 18 ayat 12 dan 3 apa barang dagangan Babel? Dikatakan Babel atau gereja induk ini itu pengikutnya banyak di seluruh dunia. Kenapa? Wahyu 18 ayat 12 dan 13 memberikan alasannya. Yaitu katanya barang-barang dagangan kamu itu menarik.
dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kemisi, dan seterusnya. Nah, saudara lihat, ini wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, dan seterusnya. Saudara lihat daftar ini, dan saudara perhatikan, Keluaran 25, 3-8, Tuhan, apa yang Tuhan suruh kepada orang Israel untuk dipersembahkan waktu mau bikin bait suci. Sudah perhatikan, ya inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain kermisi, lenan, dan seterusnya. Mirip bukan daftarnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kenapa gereja induk itu terkenal di seluruh dunia, banyak pengikutnya, bahkan Alkitab meramalkan gereja Kristen akan ikutan dia. Karena sistem kebaktiannya dibikin menarik ya. Jadi barang dagangan Babel adalah anggur, yaitu doktrin campuran. Dan dia barang dagangannya itu emas, perak, tembaga, kain-kainan, itu semua artinya ritual mirip dengan upacara bait suci. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan kenapa agama ini menarik? Karena doktrinnya doktrin campuran. Kemudian upacaranya, ritualnya itu dibikin mirip sama bait suci, tetapi dirubah maknanya. Jadi inilah daya tarik gereja induk yang diikuti oleh seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan persamaan doktrin dan ritual semua agama di dunia ini, dan saudara bikin irisannya, saudara akan dapatkan dua doktrin yang menjadi irisan. Persamaan dari semua agama di dunia ini, yaitu apa? Hari Minggu sebagai hari Tuhan atau hari libur, dan orang mati masih hidup di neraka atau di surga. Alkitab bilang orang mati tidak tahu apa-apa, menunggu Yesus datang untuk membangkitkan mereka. Tetapi ajaran ini mengatakan bahwa manusia mati itu langsung masuk surga kalau baik, atau dibakar selama-lamanya di api neraka. Nah, saudara sekalian, dua doktrin ini kalau saudara memperhatikan agama-agama apa saja di seluruh dunia, saudara akan dapati dua prinsip ini, bukan? Dalam bahasa teologis disebut Sunday sacredness dan immortality of the soul. Baik, kapan? Ya, Alkitab bilang dosanya akan sampai ke langit ya. Wahyu 18 ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Nah, kapan dosanya sampai ke langit? Kalau kita belajar Alkitab di bagian yang lain, misalnya Mazmur 119 ayat 126 ada disebutkan ya, waktu untuk bertindak Tuhan telah tiba. Ya, Tuhan akan marah sebab mereka telah merombak Tauratmu. Jadi kalau hukum Taurat dirubah, Tuhan akan bertindak. Jadi apa yang dimaksud dengan Babel akan dihukum Tuhan karena dosanya telah bertimbun ke langit? Kita sudah belajar di Wahyu 13, bukan? Waktu saat pendapat bahwa hari Minggu itu adalah dijadikan hari Sabat, dan itu dikukuhkan, itu adalah sebuah pendapat sekarang. Tetapi kalau suatu hari akan dikukuhkan dengan undang-undang hari Minggu, dan dipaksakan kepada semua orang untuk menurut, pada saat itulah Tuhan akan bertindak. Pada saat itulah Alkitab katakan dosanya sudah sampai ke langit. Dalam bahasa hukum, ini bukan pelanggaran hukum biasa, tetapi sebuah perbuatan makar, ya, berusaha merubah undang-undang. Jadi, saudara sekalian, apa amaran Alkitab? Ya, amaran Alkitab bila mana agama akan dipaksakan, bila mana saudara telah belajar Alkitab dan tahu bahwa, wah, ternyata di gereja saya banyak doktrin yang salah, maka nasihat Tuhan di dalam Wahyu 18 ayat 4, kita baca. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian
dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Pesan Tuhan cuma sederhana, pergi keluar. Baik saudara sekalian, kita sudah belajar amaran Tuhan dan nasihat Tuhan buat kita. Mari saudara sekalian, kita lihat bagian yang kedua dari Wahyu 18, isinya adalah ratapan dan penyesalan. Wahyu 18:6 saya baca, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskannya. Oke. Kemudian ayat 8, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar, perkabungan, kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi. Dia adalah kuat. Kemudian ayat 21 dikatakan, demikian, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar kilangan lalu lempar ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan pembalasan. Dan hanya berlangsung katanya apa? 1 jam. Nah, kata 1 jam dalam kitab Wahyu bermakna sebentar saja. Kemudian hasil hukumannya adalah kekal. Ya, dulu kita sudah belajar di 7 sangkakala, ini Roma kepausan dihukum oleh Tuhan berkali-kali, tetapi bangkit lagi, dihukum lagi, muncul lagi. Tetapi yang kali ini dalam Wahyu 18 akan dibakar dengan api dan kiamat dunia tiba. Nah, saudara sekalian, yang menarik dalam Wahyu 18 adalah banyak orang akan meratap. Meratap itu artinya menangis dengan hebat, ya. Mari kita baca Wahyu 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahannya. Jadi, kenapa mereka meratap? Dan siapa yang meratap ini, ya? Lebih tepatnya, siapa yang meratap? Ayat 3 mencatat ada 3 kelompok, ya. Siapa? Waktu Yesus mau datang, ini Babylon, ya. Ajaran sesat akan dibakar oleh Tuhan. Ada 3 kelompok yang katanya akan menangis, meratap. Yang pertama, bangsa-bangsa yang percaya kepada ajarannya. Yang kedua, raja-raja dan pedagang-pedagang. Mari kita belajar. 1, raja-raja siapa ini? Raja pendukung Roma, bukan? Yang mendukung, ya, kita sudah belajar bahwa Roma ini adalah gereja induk yang dimaksud dalam Wahyu 18, dan dia bukan hanya punya gereja, tetapi dia juga punya negara, dan dia didukung oleh raja-raja di bumi. Jadi, siapakah yang akan meratap, menangis waktu dia dihukum oleh Tuhan? Ya, raja-raja di bumi, karena mereka telah mendukung dia. Mereka menyesal dan menangis. Yang kedua, sekalian, bangsa-bangsa. Ya. Wahyu 11:23 bilang, karena pedagangmu adalah pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu apa? Semua bangsa disesatkan. Saudara sekalian, pengikutnya banyak sekali, bukan sedikit. Itu sebabnya Tuhan berusaha memberi amaran terakhir, karena ini ajaran diterima oleh terlalu banyak manusia. Yang ketiga, yang menarik adalah kata pedagang-pedagang. Siapa ini? Wahyu 18 ayat 11 katakan, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang mereka. Wahyu 18 ayat 23 kasih penjelasan, ya. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu sebuah bangsa disesatkan. Jadi siapa ini pedagang? Pedagang adalah pengikut daripada ajaran Roma kepausan. Mereka biasa mendagangkan barang-barangnya. Apa artinya mendagangkan? Berarti mendistribusikan, kan? Distributor.
Jadi mereka adalah para pembesar disebutkan ya. Pembesar itu artinya orang terkenal, pemimpin gereja mungkin ya, dia adalah orang-orang terpelajar, punya gelar-gelar teologia, bisa kita kategorikan pembesar di bumi ya. Jadi pedagang adalah penyalur ajarannya, penerus ajarannya. Ya, saya definisikan di sini pedagang adalah pemimpin agama yang mengajarkan doktrin Roma tanpa mereka sadar akan salahnya atau bahayanya. Ya, dan juga pedagang adalah pemimpin agama yang mempraktikkan ilmu sihir, yaitu mujizat-mujizat palsu. Oke. Jadi Alkitab sudah mengamarkan kepada kita bahwa gereja ini akan banyak pedagang. Pertanyaannya, mengapa mereka itu menangis? Ya, karena mereka salah paham, nggak sangka ya. Dicatat dalam Wahyu 18 ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kremisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Wow, organisasi ya, kota besar itu artinya organisasi besar, gereja besar. Pakaian lenan halus, warna ungu dan kermisi dalam Alkitab itu artinya raja, kerajaan royal besar. Ya, jadi dengan kata lain, kenapa pada akhir zaman manusia akan meratap para pedagang ini, guru-guru agama akan menyesal karena mereka nggak pernah sangka bahwa masa dia salah, sebab organisasinya begitu rapi, pekerjaannya begitu mulia, orangnya penuh dengan cinta kasih sepertinya, mengapa sampai dihukum Tuhan? Ya, dalam bahasa Inggris ada istilah begini ya, kalau di krisis ekonomi, orang suka nggak percaya bahwa Lehman Brothers, bank yang besar-besar bisa bangkrut. Ya, ada istilah mereka bilang, too big to fall, too good to be wrong. Dan akhirnya, karena mereka percaya too big to fall, too good to be wrong, mereka too late. Itu sebabnya mereka menangis karena terlambat menyadari bahwa ajarannya salah. Jadi kita sudah belajar sekarang amaran dan penyesalan yang diramalkan, dinubuatkan oleh Alkitab. Sekarang bagian yang terakhir, mari kita belajar, ambil aplikasi, yaitu siapa yang akan menyesal pada akhir zaman. Yesus mengatakan waktu dia datang, apa yang akan terjadi? Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pertanyaan saudara sekalian, Yesus datang bukankah hal yang menggembirakan? Mengapa Yesus mengatakan waktu dia datang akan ada ratapan besar? Kenapa? Sama seperti 18, terlambat untuk percaya. Karena mereka nggak sangka bahwa Yesus yang dibilang akan datang di langit itu benar-benar akan terjadi. Tetapi waktu mereka melihat Yesus datang di langit, mereka sangat menyesal. Itu sebabnya Yesus katakan waktu dia datang, semua manusia akan meratap. Karena tidak begitu percaya akan kedatangan Yesus. Apalagi saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah tipologi atau pola. Siapa orang yang pernah menyesal dan menangis dengan keras? Orang itu bernama Esau ya. Esau kita tahu ceritanya sangat terkenal, bukan? Dia disuruh menjual hak kesulungannya. Sudah tahu apa itu hak kesulungan? Anak sulung adalah kata Tuhan, milik Tuhan. Dia harus jadi imam keluarga, meneruskan hukum Tuhan, ajarkan kepada keluarganya. Jadi anak sulung adalah wakil Tuhan ya. Tetapi waktu Esau diminta jual hak kesulungannya, apa dia bilang?
Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Waktu dia jual dan berkat jatuh kepada Esau, waktu dia tahu, mari kita baca Kejadian 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat itu sajakah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ratapan ini kenapa terjadi? Karena dia menganggap hak kesulungan itu adalah hal kecil. Dengan kata lain, hak kesulungan adalah hal rohani, bukan? Ya, menjadi asisten Tuhan dalam keluarga. Jadi dia menganggap rohani adalah hal-hal yang remeh. Cuma beda sedikit, doktrin salah, salah sedikit. Emang bedanya apa sih agama A, agama B? Nggak peduli saya agama apa, yang penting enak untuk kebaktiannya enak diikuti. Jadi saudara sekalian, orang yang menganggap hal rohani adalah hal kecil, pada akhir zaman Yesus mengatakan kan ada ratapan. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup ingin mengutip sebuah cerita yang lagi hot di berita terakhir ini ya, yaitu Evergrande ya, sebuah perusahaan properti terbesar di daratan Tiongkok. Perusahaan ini begitu besarnya sampai semua bank mau kasih pinjam uang sama dia. Pejabat semua bersahabat sama pemimpinnya. Dan dia sangat terkenal, bahkan menjadi anggota board di pemerintahan, di departemen. Dia diangkat jadi penasehat, orangnya sangat kaya, ya perusahaan proyeknya ada ratusan di seluruh negeri Tiongkok, tetapi dia punya hutang yang besar. Dan semua orang tidak takut dengan hutang dia, karena dia perusahaan yang besar sekali. Hutangnya adalah 270 triliun dalam rupiah ya, atau 19 juta dolar AS. Tetapi orang tidak takut dengan hutang yang sebesar itu. Karena apa? Mereka lihat perusahaan ini besar sekali, para pemimpin ikut memberi pinjam sama dia, dia terkenal kaya, tetapi apa yang terjadi baru-baru ini, saudara baca di berita bukan? Di bulan September mereka gagal bayar bunga pinjaman. Jadi mereka kesulitan cash. Dan dikabarkan perusahaan Evergrande ini bakal bangkrut, dan kebangkrutannya akan mengerikan. Sebab semua suppliernya akan terseret, bank-bank yang memberi pinjaman akan terseret, mungkin negara juga akan terseret. Jadi ini akan menjadi sebuah krisis moneter besar di Cina, juga mungkin di dunia. Jadi inilah kekhawatiran orang. Dan yang menarik, baru-baru ini saya baca berita dan lihat gambar ini, ibu-ibu menangis meratap di depan kantor yang megah dari Evergrande ini. Apa yang mereka tangisi? Mereka berteriak, kembalikan uang saya, itu adalah seluruh tabungan hidup saya. Kalau uang saya tidak dikembalikan, saya akan bersumpah akan loncat dari gedung apartemen, bunuh diri, karena saya sudah nggak bisa hidup lagi. Uang saya habis karena saya investasikan kepada Evergrande. Nah, saudara sekalian, mengapa ibu-ibu ini menyesal? Ya, mereka berharap uangnya itu kalau bisa ditarik bulan lalu, tahun lalu. Kalau mereka tahu bahwa ini bakal bangkrut, saya tidak akan titip uang sama mereka. Saudara sekalian, pelajaran ya, apa yang kita ambil? Banyak orang berinvestasi, satu, karena pendapat banyak orang. Semua orang bilang bagus, too big to fall. Saya ikutan. Yang kedua, banyak orang berinvestasi karena kebesaran dunianya. Megah gedungnya, lihat secara fisiknya. Padahal itu semua adalah uang pinjaman. Kemudian yang ketiga, banyak orang investasi ikut-ikutan ya. Kalau tokoh besar ikut investasi, saya ikut. Itu sebabnya mereka meratap
menangis karena salah percaya. Hilang suaranya. Iya, mungkin kita tunggu ada masalah sinyal. Ilustrasikan bahwa tadi kita ilustrasikan bahwa ya, banyak ibu-ibu di Tiongkok yang menangis karena mereka menyesal percaya kepada perusahaan yang salah, kepada orang yang salah, karena melihat kemegahan dan kebesaran dunianya. Itu sebabnya, saudara sekalian, dalam hal doktrin, nasihat Alkitab tetap sama. Pada akhir zaman akan ada ratap tangis karena kita percaya kepada pendeta yang salah, percaya kepada gereja yang salah. Apa nasihat Alkitab? Sebelum terlambat, Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, ya, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa oleh malapetakanya. Jadi saudara sekalian, dalam hal agama sama juga dengan investasi, selidiki saudara sekalian, jangan percaya kepada orang banyak. Paulus menasihatkan di 2 Timotius 4 ayat 2 dan 4 dikatakan, beritakanlah firman, beritakanlah Alkitab. Oke? Nasihat Paulus. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, mitos. Saudara sekalian, Paulus katakan, beritakan firman, Bible study, baca Alkitab sendiri. Jangan percaya kepada manusia lain. Saudara selidiki semua ajaran, periksa apakah ajaran yang selama ini gereja ajarkan kepada saya adalah benar. Sebab dikatakan akhir zaman banyak orang bikin telinga enak saja ya. Jadi saudara sekalian, ajakan saya adalah semoga peringatan Alkitab ini menjadi perhatian kita supaya kita mulai sekarang memeriksa semua doktrin yang kita percaya selama ini. Ya, saya kutip ayat yang terakhir Yesaya 8 ayat 20. Apa yang harus kita lakukan untuk jangan sampai menangis kalau suatu hari kita tertipu oleh doktrin yang salah ya. Dalam bahasa Inggris saya baca, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Law and testimony artinya periksalah seluruh tulisan Musa dan seluruh catatan kita para nabi. Dengan kata lain, periksalah semua ajaran, bandingkan dengan Alkitab. Kalau tidak cocok dengan seluruh Alkitab, tidak ada terang dari dalamnya. Semoga kita dijauhkan dari segala penipuan dan jangan sampai kita meratap karena percaya hal yang salah. Saudara sekalian, sebelum kita masuk tanya jawab, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami manusia lemah, mudah tertipu. Banyak orang berdagang, menjual doktrin yang kelihatan bagus, tetapi kami tidak bisa membedakannya. Berikan kami hikmat. Tuhan berjanji bahwa dengan membandingkan dengan Alkitab, kami bisa membedakan yang benar dan yang salah.
bantu kami semua yang hadir malam ini untuk belajar Alkitab. Kami rindu dijauhkan dari sebuah penyesatan dan penipuan. Supaya Yesus datang, kami boleh diselamatkan. Tuhan berkati semua pendengar. Kami berdoa ini semua, mohon Tuhan pimpin selama kami dalam tanya jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, sorry untuk halangan teknis. Tapi semoga ya intinya bisa saudara tangkap dan terima. Terima kasih, saya kembalikan Pak Tawaris. Siapa tahu ada yang mau tanya, komentar, dipersilakan. Ya, terima kasih Ada, banyak Pak. Pak Ibu Guan. Ya, silakan. Pak Minadi mau bertanya. Ada Pak Buguan, apakah berarti bahwa keselamatan itu hanya untuk minoritas, bukannya mayoritas? Oh iya, Mungkin bisa lebih dijabarkan. minoritas artinya sedikit ya. Baik, terima kasih Pak Binadi pertanyaannya. Yesus katakan memang yang akan selamat itu ya artinya jumlahnya nggak banyak ya. Dibanding dengan orang kebanyakan, itu di kesan itu kita dapat di Matius 7 ayat 13 dan 14 ya. Dikatakan oleh Yesus, masuk karena sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang masuk. Ya, banyak orang masuk agama, tetapi sedikit melalui jalan sempit. Nah, apa ini jalan sempit? Berubah tabiat. Oke. Melakukan kehendak Tuhan. Turut 10 hukum. Wah, itu agak berat. Jadi disebut oleh Yesus jalan sempit. Jadi Yesus mengatakan bahwa minoritas memang ya yang akan diselamatkan, bukan mayoritas. Mayoritas akan pilih jalan yang gampang-gampang saja. Oh iya, karena Pak Midadi tanya ini, saya ingin cerita sedikit kesaksian. Ibu saya ya dari Konghucu suatu hari bertobat, mau bertobat dan dibaptis. Dia tanya saya, Bu Guan, saya mau percaya cari Tuhan. Saya bilang, Mama mau masuk agama mana? Mau dibaptis di gereja mana? Ya menurut Bu Guan yang bagus mana? Saya bilang, ya gereja saya. Jadi ibu saya mau dibaptis di gereja saya. Ketahuan sama saudara-saudara saya. Mereka bertelepon. Mereka senang dan kaget juga. Senangnya, wah, mamanya Bu Guan mau dibaptis. Tapi mereka kaget. Kagetnya apa? Waduh, kok mau-mauan mamanya Bu Guan masuk agama paling susah di dunia? Jadi mereka telepon ibu saya bilang, jangan masuk agamanya Bu Guan, itu agama paling susah di dunia. Tapi mama saya jawab dengan pintar, dia bilang, enggak tuh, kata si Bu Guan bagus, jadi saya ikut aja. Jadi Pak Minadi, menarik sekali orang di dunia ini. Oh ya, saudara-saudara kasih saya amaran sama mama saya begini, kalau cari agama yang fleksibel lah, jangan yang susah-susah. Banyak agama yang fleksibel di dunia ini, tapi agamanya si Bu Guan ini sulit sekali. Ya, jadi cocok juga Yesus bilang ini jalan yang sempit. Jadi, saudara sekalian, kita mau cari kebenaran, bukan cari agama yang paling fleksibel. Ya. Jadi peringatan buat kita semua, Tuhan bilang minoritas akan diselamatkan, bukan yang pilih jalan lebar. Terima kasih Pak Binadi. Terima kasih Pak Buguan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Pak Buguan, selamat malam. Malam. Pagi di sana. Ya, Pak Edi silakan. Ya, panggilan untuk keluar ini, Pak Buguan mengingatkan saya kepada panggilan Lot dari kota Sodom dan Gomora. Ya, mereka juga akan menerima hukumannya dan Lot dipanggil untuk keluar. Jadi panggilan ini penting sekali karena kalau Lot tidak keluar, dia juga akan menerima malapetakannya yang akan diturunkan ke kota Sodom dan Gomora itu. Tapi terlebih dari itu, Pak Buguan, ya, Lot itu menunggu sampai waktu yang paling akhirnya, sehingga istrinya itu menjadi tiang garam. Sebetulnya kalau Lot itu keluarnya dengan segera, istrinya juga tidak akan menjadi tiang garam, dia akan diselamatkan. Dan juga aplikasinya kadang-kadang kebanyakan kita ini, Pak Buguan, kita ini kalau dipanggil itu menunggu sampai terakhir.
Tapi tanpa kita sadari, mungkin itu akan mempengaruhi mungkin istri kita, atau anak kita, atau mama kita, yang lain-lainnya. Kalau kita segera keluar, mungkin itu juga dapat membantu saudara-saudara kita untuk mendapat keselamatan juga. Jadi panggilan ini sebetulnya saya anjurkan supaya jangan ditunda-tunda, segera atau hari ini. Seperti kata Paulus, kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini adalah hari yang terbaik untuk menerimanya. Terima Amin. kasih. Amin, tambahan yang bagus sekali. Ya, di Alkitab penuh dengan tipologi contoh ya. Lot keluarin contoh yang bagus ya. Ya, walaupun dia keluar, tapi keluarganya hancur ya. Istri mati, anak bejat moralnya. Jadi sedih. Ingat akan keterangan Pak Edi ini, saya ingat. Kalau saya kasih Bible study, orang-orang suka nanya pertanyaan begini. Kalau saya hari terakhir mau mati baru terima Yesus, saya selamat nggak? Saya nggak jawab pertanyaan itu, saya tertarik sama alasan kenapa you tanya pertanyaan itu. Saya bilang, kenapa ya orang tertarik dengan pertanyaan ini? Saya menduga orang-orang pengennya mengikut Yesus itu last minute ya. Asal masuk surga aja. Padahal jadi dalam pikiran orang-orang, ikut Yesus itu rugi kalau cepat-cepat. Padahal, ya seperti tadi Pak Edi katakan, kalau Lot dengar suara Tuhan cepat-cepat dan turut, keluarganya akan diberkati. Saudara sekalian, saya kalau ditanya, saya kan dibaptis umur 20. Saya tanya, menyesal nggak saya dibaptis umur 20? Saya bilang, ada yang saya sesali. Kenapa tidak lebih cepat saya kenal Yesusnya? Saya tidak lebih cepat kenal Alkitabnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap hari bersama Yesus bahagia, keluarga lebih bahagia, badan kita lebih sehat, pikiran kita tahu yang benar ya, dan kita dijauhkan dari dongeng-dongeng yang salah, nenek moyang, ajaran dari nenek moyang kita yang salah. Jadi lebih cepat terima Yesus, dari terima kebenaran, lebih bahagia kita, lebih banyak berkatnya. Terima kasih Pak Edi untuk tambahannya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you, bagus. Silakan yang lain. Boleh tanya, Bang? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Pak, selamat malam. Silakan. Ini Ya. Oh, Pak Harmono, ya. Iya, udah lama nih. Tadi ada Pak Kapantau, ada pertanyaan diketik, saya nggak baca, nanti boleh dibacakan lagi. Iya. Selamat malam Oke, semuanya. silakan Pak Harmono. Pendeta, Bang Chandra, dan semuanya, Pak Buguan, Pak Buntaran. Pertanyaan saya begini, ada satu ayat yang kebetulan saya lagi belajar juga tentang sekolah sahabat, ada bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Nah, ini kata kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki, artinya di sini kan gambaran menduduki, artinya bukan oleh karena tetapi oleh karena kefasikan bangsa, itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanku, dan supaya Tuhan menepati janji yang dikatakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, setelah ini kan aplikasi bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana kenyataan dari janji Tuhan. Jadi sebenarnya kita diselamatkan atau kita masuk surga nantinya oleh karena dibenarkan atau oleh karena dikasihi, dan ataukah karena kita melakukan kebenaran. Karena banyak orang juga yang banyak menginjil, banyak juga orang yang mengadakan KKR, tapi dalam kenyataannya orang ini kadang-kadang juga seperti ya ada juga dalam hidupnya hanya senang di KKR, tapi kehidupan faktanya jarang ya terjadi. Orang ini ya banget. Jadi kita ini diselamatkan oleh karena memang dikasihi atau memang oleh karena kita melakukan kebenaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Harmono, terima kasih ditanyakan pertanyaan yang prinsipil sekali ya di Alkitab. Mungkin saya coba jawab dari Roma 3 ayat 28 ya. Roma 3 ayat 28 dan 31 ya.
Dua ayat itu mungkin bisa menolong kita mengerti konsep Alkitab tentang keselamatan dengan tepat. Saya baca ya. Atau Pak Harmono mau baca? Roma 3:28 dan 2:31. Pegang Alkitab? Ya, Roma 3:28 dan 31. Roma 3 ayat 38 ya, Pak? 28. 28. Oke. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu, Pak. 31. 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini lebih tinggi lagi ya. Oke. Dan ayat yang lainnya yang lebih menjelaskan adalah misalnya Yohanes 8 ayat 11 ya. Yesus berkata ke perempuan ini, aku telah mengampuni kamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Oke. Jadi pertama kita dibenarkan. Kemudian setelah dibenarkan, Tuhan bilang jangan melanggar lagi. Jadi urutannya adalah iman harus dilanjutkan dengan penurutan. Bukan dibalik. Bukan kita berusaha menurut supaya masuk surga, padahal kita tidak diampuni. Jadi harus diampuni, dibenarkan, baru penurutan. Jadi itu urutannya. Jadi iman dan penurutan dua-duanya perlu. Urutannya nomor 1 iman, nomor 2 adalah penurutan. Itulah pekabaran 3 malaikat. Cukup jelas nggak Pak Armono? Iya, Bang. Jadi kita dibenarkan dulu ya, Bang ya, istilahnya Pak. Diampuni, dibenarkan itu sama. Ya. Dan konsep itu harus kita jadikan fondasi ya, supaya kita mengerti seluruh prinsip Alkitab. Jadi jangan dibingungkan. Ya. Oke, Pak. Oke. Thank you. Cukup jelas ya. Thank you. Bagus, pertanyaan bagus. Kita tunggu penanya berikutnya, komentar berikutnya. Ini pertanyaan dari chat ya, Pak Ya. Yo. Pertanyaannya dari Pak Hardi. Izin bertanya, apakah ada perbedaan berdoa tanpa puasa dan berdoa disertai dengan puasa? Oh iya, doa puasa dan doa biasa ya. Mantap. Ya bedanya satu nggak makan, satu makan ya. Jadi secara fisik itu. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan melihat hati. Nah, puasa itu adalah tanda bahwa kita merendahkan diri, kita sedih, kita puasa. Jadi puasa itu sebenarnya kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Jadi jangan salah paham, ada sebagian orang Kristen pikir puasa itu seperti rada maksa Tuhan, lebih berhasil berdoanya kalau kita berpuasa, kita sengsara menahan lapar. Konsep itu salah. Alkitab bilang berpuasa itu adalah merendahkan diri, mengakui kita orang berdosa ya. Jadi kalau kita berdoa sambil berpuasa itu kita berarti mengakui bahwa saya total bergantung sama Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, apakah kita juga bisa berdoa sungguh-sungguh tanpa berpuasa? Bisa. Karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Tetapi kapan kita harus berpuasa? Yesus bilang, kalau pengantin masih ada sama kamu, jangan berpuasa. Masa lagi pesta pernikahan kamu berpuasa? Artinya apa? Kalau Yesusnya dekat kita, nggak perlu kita berpuasa. Kita percaya, bicara sepenuh hati sama dia. Tetapi, kapan kita perlu berpuasa? Kalau Tuhan itu rasanya jauh. Kalau saya mudah sekali jatuh dalam dosa, waktu itulah kamu harus berpuasa. Bahkan bukan hanya berpuasa, menangis. Karena Tuhan jauh dari kita. Jadi begitu Pak Hardi yang saya bisa terangkan sedikit. Doa biasa, doa dengan puasa. Terima kasih. Kapan kita lakukan? Ya itu. Waktu kita rasa Tuhan itu begitu jauh. Terima kasih Pak Hardi. Terima kasih Pak Bobuan. Bagus. Sangat. Thank you Pak Hardi. Cukup menjawab ya? Cukup. Baik, kita buka penanya berikut, komentar berikut. Yang berikutnya ya, pertanyaan dari
Pak Binadi. Tunggu ya. Oh, bukan pertanyaan, ini hanya pernyataan aja. Saya terima Yesus dan dibaptis umur 21. Dibaptis malah bersumpah sudah menangkan saya. Itu Amin. aja. Kesaksian yang baik. Iya, Iya. mungkin dari yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ya. Bagus Pak Binadi. Ya, seringkali orang tanya begini, kan orang beragama itu banyak yang munafik, ada orang nggak benar di dalam gereja, kenapa kita harus tetap masuk gereja, menjadi anggota dari sebuah persekutuan, ya. Misalnya orang Israel kan banyak yang munafik, suka melanggar perintah Tuhan. Buat apa kita bergabung jadi orang Israel? Paulus kasih satu ayat yang bagus ya, kalau saudara suka boleh catat ini ya. Siapa tahu ada teman yang suka bertanya, kenapa saya mesti jadi anggota gereja ya? Roma 3 ayat 1 dan 2 ya. Paulus bilang gini, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Dijawab sendiri oleh Paulus, banyak sekali di dalam segala hal. Pertama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi banyak sekali, itu istilah Paulus kalau kita jadi orang yang percaya Alkitab. Saking banyaknya Paulus cuma bilang banyak sekali. Kalau saya beri kesempatan kepada saudara untuk bersaksi, betapa bahagianya ikut Yesus. Percaya kepada kebenaran Alkitab. Wah, ini acara sampai besok pagi kita nggak bisa tutup nih ya. Kita akan punya banyak kesaksian betapa enaknya jadi umat Tuhan. Baik, jadi jangan pernah menyesal ya. Ada hal-hal buruk terjadi, tetapi ya itu sedikit lah. Lihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan sama kita ya. Sambil menunggu saya ingat umur 34 saya hampir mati. Tapi karena ajaran dari Alkitab ini, hidup saya dipulihkan. Saya lebih sehat. Sekarang umur saya 58. Lebih sehat dari saya umur 34. Puji Tuhan. Berkatnya banyak kan? Jadi, ya Pak Binadi, thank you ya. Jangan rasa rugi. Jangan tunggu terima Yesus. Terima kebenaran last minute ya. Jangan rasa rugi ya. Lebih terima lebih cepat, lebih bagus. Puji Tuhan. Yes, apakah ada komentar? Pak Togu ikut? Pak Frederick, silakan kalau ada. Oh, ada beberapa nama baru saya undang, silakan kalau saudara mau ikut berkomentar. Ya, kita di sini sama-sama belajar. Ada komentar, Pak Buguan? Ya, Bu Etna. Ya, selamat malam semua. Saya mau memberikan tambahan untuk kita diselamatkan. Lihat bahwa kita lagi the hope of glory. Itu mungkin Pak Buguan ada ayatnya. Jadi kita itu diselamatkan kalau kita ada Kristus di dalam kita, berarti kita itu mempunyai karakter seperti Kristus, gitu. Dan Kristus itu penuh penurutan kepada Bapaknya. Jadi memang kita punya sesuatu yang patut diteladani, yaitu Kristus dengan penuh penurutan. Yang tadi Pak Buguan mengatakan penuh penurutan. Penurutan yang seperti apa? Yang seperti Kristus lakukan. Jadi kalau Kristus di dalam kita, kita akan mempunyai harapan. Itu saja, Pak. Oke, thank you. Terima kasih karena tambahan yang bagus. Apakah ada komentar lain? Pertanyaan barangkali? Mau diketik boleh? Silakan. Apakah ada? Wah, biasanya banyak nih pertanyaan. Iya ya. Saya Bu Nenggolan suka bertanya. Ya, silakan kalau ada komentar.
Ya, hari ini puji Tuhan peserta kita lebih banyak ya. Tadi saya lihat ada 44. Ya. Ya, puji Tuhan hari ini ada peningkatan. Gimana Ibu Eli? Ada pertanyaan Ibu Eli? Sedikit saya ada komen pertanyaan. Ya, Pak Silakan, Peter. Pak Chandra. Tadi dikatakan bahwa di gereja kita banyak orang yang bersalah. Padahal mereka sudah lebih mengerti daripada kita. Seperti pada zaman Israel juga, mereka sudah mengerti. Nah, apakah kita wajib untuk mengingatkan mereka, bukan mengajari mereka, tapi mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah salah jalan. Wajib nggak tuh? Oh, Pak Peter, terima kasih. Ya, wajib lah. Kan saudara kan. Ya, kalau saudara salah jalan, kasih tahu salah jalan. Tapi kalau mau jalan terus, bukan lagi tanggung jawab kita ya. Paulus bilang sama Timotius, ya tegurlah orang yang lebih tua di gereja seperti ke bapamu ya, jangan keras-keras ngomongnya, sopan ya. Tegurlah yang muda seperti anak kita ya, seperti saudara kita. Jadi kalau sama saudara kan kita ngomongnya bagus-bagus bukan? Nah, yang jadi masalah seringkali kita negor ya terlalu kasar. Melukai. Jadi gunakanlah kata-kata yang terbaik untuk menegur saudara kita. Ya, seringkali bukannya menegur malah jadi debat ya. Debat itu sifat setan. Itu sebabnya. Kenapa Pak Chandra? Iya begitu justru. Dan kadang-kadang kalau kita mau negor orang yang lebih berpendidikan rasanya atau lebih kaya, rasanya kurang etis. Aduh. Belum lama ini saya dapat sebuah surat WA yang bagus sekali cara menegur, mengingatkan saya. Dia bilang gini, Pak Buguan, boleh nggak saya tidak layak memberi usul ini sama Bapak, tapi saya merasa perlu menyampaikan ini. Lalu waktu saya baca ini, aduh langsung enak hati saya. Dia di bawahnya misalnya mau tegur saya yang agak berat-berat juga, saya udah disiapkan hatinya. Aduh sopan sekali ya. Jadi kalau kita mau tegur saudara kita, pakailah kata-kata yang terbaik yang kita punya, bukan yang paling kasar yang kita punya. Jadi begitu Pak Chandra ya, dan kita perlu belajar ini dari Kristus ya. Oke, thank you. Thank you. Dan hindari debat ya, debat sifat setan. Bu Eli? Ya, ada pertanyaan sedikit Pak. Selamat malam Pak Buguan. Malam Bu Eli. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini banyak evangelis sudah menganjurkan kepada kita anggota-anggota supaya keluar dari gereja. Mereka ambil yang kalimat tadi itu, keluarlah dari mereka supaya kamu jangan terlibat dengan dosa-dosanya. Sedangkan mereka katakan karena organisasi sudah Babylon, pendeta-pendeta sudah rakus, sudah pokoknya kasar sekali kata-katanya. Jadi saya nggak nyaman, saya nggak merasa nggak tentram. Saya merasa dalam usia 74 ini saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sedang berdoa, sedang baca sungguh-sungguh, nggak ada yang suruh. Saya sudah janji sama Tuhan, mata saya sudah katarak 2 kali dioperasi, glaukoma 1 kali yang kiri. Saya janji sama Tuhan, kalau mata saya yang sudah palsu ini lensanya, saya mau gunakan untuk baca firman Tuhan yang saya belum pernah baca, walaupun saya anak pendeta. Jadi saya sudah selesaikan buku Kebenaran Air, Tanda-tanda Akhir Zaman, Maranatha, Puji Tuhan, sudah selesai kemarin. Lucunya saya baca dari belakang supaya saya mau tahu apa yang sebenarnya yang kejadian yang mengerikan. Saya takut mata saya nggak keburu baca yang penting-penting di belakang. Jadi Pak Guan, sekarang bagaimana kita? Bahwa gereja, mereka anjurkan kita keluar dari gereja. Karena gereja-gereja sekarang sudah Babylon, organisasi sudah tidak beres, ada demo-demo, kemudian pendeta-pendeta sudah korup semua, sudah nggak bekerja sama Tuhan. Pokoknya mereka jelek-jelekan organisasi dan pendeta. Apakah kita mesti ikut terus dengan itu ajaran itu karena kita mau tahu, karena mereka merasa sudah sangat-sangat lebih pintar dari pendeta-pendeta. Sekarang evangelis udah luar biasa. Mereka kuasai semuanya tentang roh nubuat. Dan dengan dalih itu mereka terus
mengecam kepada organisasi dan pendeta. Lalu mereka ajak supaya kita keluar, pergi country living, keluarkan, tinggalkan supaya kamu nggak terlibat dari dosa itu. Gimana Pak Guan? Apa ayat ini berlaku untuk gereja dan pendeta-pendeta? Kasihan banyak pendeta-pendeta yang masih setia, masih cari jiwa Baik. sekarang. Terima kasih. Makasih Bu Eli. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan kita perlu periksa Alkitab kita. Apa maksud Alkitab dengan Babylon ya? Babylon itu dikatakan adalah lembaga agama yang anggurnya memabokkan seluruh dunia. Dan itu kita tafsirkan. Doktrinnya bikin orang sesat. Doktrinnya. Jadi Babel adalah gereja yang ajarannya keluar dari Alkitab, menyesatkan orang seluruh dunia. Babylon. Jadi Babylon adalah gereja yang ajarannya salah, bukan orangnya salah. Jadi sekali lagi ya, Babylon atau Babel dalam Alkitab adalah gereja yang doktrinnya tidak sesuai Alkitab. Bukan yang orangnya salah. Nah, orang yang salah dimanapun ada. Dimanapun ada. Tetapi gereja yang ajarannya benar ada. Misalnya kita lihat orang Israel. Apakah orang Israel adalah umat Tuhan? Ya. Ya, apakah mereka Babylon? Bukan, mereka Israel. Kenapa? Orang yang nggak benar, ajarannya benar. Jadi, kalau orang bilang, wah ini gereja banyak orang nggak benar, ya berkelahi, orangnya tidak bagus, itu Babylon. Salah tafsir ya. Alkitab bilang Babylon adalah gereja yang ajarannya, anggurnya memabokkan seluruh dunia, menyesatkan. Jadi bukan soal orang, tapi soal ajaran. Ya, jadi hati-hati ya Bu Eli. Terima kasih, bagus ini ditanyakan. Thank you. Apa itu menjawab? Ya, Bu Eli. Ya, terima kasih. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Bu, saya boleh tambah Pak? Oh ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ini tadi pertanyaan Ibu Eli. Ada tertulis di peristiwa akhir zaman ya, halaman 33, paragraf yang ketiga. Tuhan tidak memberikan kepadamu suatu pekabaran untuk menyebut Masehi Advent hari ke-7 itu Babel. Amin. Lalu memanggil keluar umat Tuhan daripadanya. Jadi jelas sekali di sini dibilang ya. Ini tulisan Ellen G. White, peristiwa akhir zaman, halaman 33 ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi saya punya pertanyaan ini Pak. Ya. Tadi belum jadi bertanya. Tadi ada, kalau saya tidak salah tangkap, ini doktrin yang salah itu menggabungkan doktrin Alkitab dengan ritual yang salah satunya dua, Sunday Sacredness dan Immortality of the Soul, keabadian jiwa gitu ya, kebakaan. Ya. Jiwa. Nah, jadi kalau sudah sampai kepada kedua hal ini, Sunday Sacredness, itu kita tadi menyinggung ada hubungannya dengan Wahyu 18 ayat 5, dosanya sudah sampai ke langit. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi karena di sini disinggung dengan Sunday Sacredness, saya hanya mau menghubungkan dengan peristiwa sekarang ya. Peristiwa yang sekarang sedang, ya peristiwa akhir zaman lah yang sekarang lagi hangat itu. Kita tahu nanti awal November ini ada COP26 itu, Kongres di Glasgow. Kemudian pada tanggal 4 Oktober yang lalu, itu ada rapat di Vatikan untuk menyatukan visi antara 40 pemimpin agama dengan saintis yang menyatukan bahwa climate change action ini kan
akhirnya muaranya ke Sunday Law. Jadi saya hanya mau tanya gitu di dalam hubungannya dengan Sunday Secretness dengan event 4 Oktober dan COP 26 nanti itu, apakah hubungannya dengan apa namanya ini Wahyu 18 ini khususnya mengenai dosanya sampai ke langit, gimana kira-kira Pak? Baik. Ya. Terima kasih Bu Nainggolan Karena ditanyakan ini. undang-undang hari Minggu kan terkait di sana gitu. Oke. Pertama saya ingin komentari dulu tentang climate change dan Sunday Law. Itu menurut saya adalah sebuah spekulasi. Spekulasi. Kenapa spekulasi ya Pak? Sebuah dugaan dan karena Alkitab tidak sebut begitu. Ya. Ron Nubuat juga tidak bilang begitu. Setuju Pak. Itu dugaan kuat. Oke, tapi memang actionnya kan begitu Pak. Jadi ada dokumen yang saya baca dari Oktober 44 itu, tapi saya nggak bisa share mungkin ya. Jadi Vatikan meminta bahwa semua pemerintah di dunia itu supaya berpartisipasi, karena memang caranya kita memelihara bumi itu adalah menghormati Tuhan dengan menyembah Dia pada hari yang Dia kuduskan. Oke. Ya, saya baca itu juga Bu Nainggolan. Iya, dan nah dalam makanya hal Pak. ini kita kan mau to the law and to the testimony ya. Ya. Kita jangan terkecoh oleh berbagai tebakan, dugaan. To the law and to the testimony. Alkitab meramalkan bahwa yang akan mengusulkan hari Minggu dijadikan hari suci adalah orang Kristen Protestan. Alkitab yang bilang, Ron Nubuat yang tulis. Jadi bukan yang mendorong ya Pak, bukan yang mendorong. Bukan. Protestan itu mendorong. Bukan. Mereka yang membuat Sunday Law. Kita sudah belajar di Wahyu 13 kan? Nah, itu saya berprinsip pada to the law and to the testimony ya. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, climate change saya tidak menyangkal bahwa itu tanda-tanda sedang terjadi, tetapi janganlah kita terlalu berspekulasi di situ karena Alkitab tidak bilang begitu. Dan kalau kita salah nanti kita malu dan firman Tuhan ditertawakan orang karena kita menebak arahnya nubuatan. Nah, tapi kita tahu bahwa Alkitab akan digenapi nubuatannya sampai ke kata-katanya, ya, sampai kepada semua yang Tuhan ramalkan, nubuatkan. Jadi kita percaya sama Alkitab lebih aman. Nah, dugaan itu boleh saja, tetapi itu belum tentu benar. Nah, Bu Nainggolan bisa paham yang saya maksud? Tapi makna waspada itu gimana, Pak? Waspada, Tuhan kan bilang waspada. Ya, maksudnya waspada sama ajaran soal climate change ini akan menjadi alat untuk Sunday Law. Kita harus waspada sama anjuran-anjuran seperti ini. Ya, periksa apakah sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Kalau memang tapi kan itu proses berjalan. Nah, kita kan kemarin itu belajar juga ya, soal saya nggak salah, bahwa manusia durhaka ya, atau iblis itu kan dia terus berubah, bukan berubah dalam arti dia berkembang kejahatannya, teknik penyesatannya. Jadi kalau sekarang kita ini supaya saya dapat juga masukan yang lebih ini. Jadi maksudnya kalau memang kita katakan kedatangan Yesus itu semua mengaku sudah dekat gitu, kira-kira apalah? Ya firman Tuhan ya jelas memang ya. Tapi kira-kira peristiwa akhir zaman yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa tanda-tanda itu harus kita waspadai.
Ya. Atau kita harus perhatikan seperti Nuh dulu kan, Nuh sudah membangun tapi orang nggak mau mendengar. Akhirnya mereka yang menyesal juga kayak tadi tuh, udah banjir turun, baru mereka menyesal. Nah, jadi maksud saya jangan sampai kita juga nanti itu ada, kita pikir masih aman gitu. Oh iya. Nah, Bu Nenggolan, perlu kita bedakan, ada orang yang bikin kita bersiap-siap karena takut dan karena cinta. Itu saya selalu tekankan. Ya, karena cintalah. Iya, ada yang bikin kita jadi seperti gentar ya. Sunday law is coming. Jadi kita selalu ditakut-takuti terus. Hidup kita penuh dengan ketakutan. Dan apa akibat dari berita spekulatif seperti itu? Kalau nggak terjadi, kan lama-lama kita nggak percaya kan. Seperti orang bilang, harimau, harimau ya, cerita anak-anak ya. Harimaunya nggak ada, main-main. Nanti waktu dia teriak harimau ketiga kali, orang bilang pasti main-main ini. Jadi itu setan juga lagi bekerja dengan semua amaran palsu. Contoh, belum lama ini saya dengar orang bilang bahwa vaksin adalah cara Roma untuk kepada Sunday law. Saya dengar itu juga, tetapi saya coba periksa dari sudut Alkitab, dari tulisan Roh Nubuat, saya tidak dapatkan keyakinan seperti itu. Jadi itu saya simpan sebagai berita saja. Dan terus akan saya amati perkembangannya. Tapi saya nggak makan bulat-bulat itu pendapat. Ya, jadi maksud saya kita belajar profesi, jangan belajar sensasi. Yo, jadi heboh ya, jangan dibikin heboh. Termasuk climate change, saya sudah baca itu juga. Tetapi Wahyu 13 selalu mengamarkan kepada kita begini. Sunday law akan dipromotori oleh kaum Protestan. Dan ini adalah sebuah ujian Alkitab dan Roh Nubuat. Apakah Alkitab ini benar-benar benar? Ya. Dan kita akan tunggu waktunya ya, karena saya percaya kepada nubuatan Alkitab, saya akan percaya apa yang ditulis itu yang akan jadi. Kalau orang tanya sama saya, bagaimana mungkin? Saya nggak tahu. Alkitab pasti mungkin terjadi ya. Nah, saya perlu juga tambahkan bahwa Sunday sacredness itu bukan berarti dosanya sudah sampai ke langit. Belum. Menganggap hari Minggu adalah hari Tuhan, itu belum. Dosanya belum sampai ke langit. Ya. Kapankah dosanya sampai ke langit? Waktu hari Minggu dijadikan hari suci, dipaksakan dengan undang-undang. Jadi agama negara. Jadi ingat, sekarang kalau di Tuhan itu pendapat boleh, dan itu dosanya belum sampai ke langit. Kapankah dosa sampai ke langit? Kalau mereka berusaha menjadikan hari Minggu yang adalah hari libur sebagai hari suci. Ya, hari Minggu sebagai hari Putus lagi suaranya. Lagi banyak gangguan. Oh iya ya. Tadi saya kalimat terakhir sampai mana ya? Kalau sudah di kapan dosanya sampai ke langit ya? Ya, berpendapat bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan dan hari Minggu adalah hari libur internasional, dosanya belum sampai ke langit. Ya, itu cuma salah tafsir, beda pendapat, menafsirkan Alkitab. Kapan yang disebut dosanya sampai ke langit dan Tuhan akan bertindak? Kalau hukum Tuhan itu dirubah pakai undang-undang negara. Dan peristiwa ini kalau di dunia kan disebut makar ya. Kalau makar, rajanya akan segera bertindak. Dan dunia akan kiamat pada waktu itu. Jadi Sunday law akan terjadi.
kalau Sunday law diundang-undangkan, ya pendapat dijadikan undang-undang, firman Tuhan dilawan dengan negara, pada saat itulah dosa sampai ke langit, dan pada waktu itulah kiamat akan tiba. Ya saya tambahkan itu ya. Jadi Bu Nainggolan, soal climate change, soal vaksin, soal banyak yang lain-lain juga ya. Saya dengar ada soal macam-macam orang menghubungkan dengan akhir zaman. Tetapi mari kita periksa segala ajaran itu to the law and to the testimony. Boleh begitu Bu Nainggolan? Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Boleh, Pertanyaan boleh. saya masih boleh ya Pak ya. Ini saya juga belajar mencoba mengumpulkan berbagai tafsiran, karena sebenarnya di Alkitab kan jelas tertulis, cuman ada yang bilang bahwa larangan jual beli itu hanya akan ada nanti kalau undang-undang hari Minggu sudah keluar. Urutannya, seolah urutannya begitu. Benar nggak ya Pak? Ya, betul. Ya. Kata Alkitab. Ya, kata Alkitab begitu. Jadi undang-undang itu disertai dengan larangan jual dan beli. Nah, oh ya, saya ingat ini. Belakangan ini kan negara meluncurkan program peduli lindungi ya. Masuk ke mall harus pakai barcode dan divaksin. Orang bertanya sama saya, apakah ini tanda 666? Nah, yang begini-begini yang saya maksud adalah sensasi bukan profesi. Jadi mari kita periksa segala sesuatu to the law and to the testimony ya. Kalau tidak sesuai dengan law and testimony, which is the Bible, berarti tidak ada terang di dalamnya. Ya, cuman isapan jempol. Kata orang Sunda mah nyungsyunan. Tapi ini memang mungkin Pak, peduli lindungi belum ada hubungannya dengan larangan jual beli ya. Tapi nah ini juga seperti tadi yang saya katakan itu, bahwa kayak informasi climate change ini banyak juga informasi bahwa ada komponen berbahaya yang masuk ke dalam vaksin. Sebenarnya itu yang membuat orang barangkali ini ya. Nah, ya kalau yang begitu itu kita ya dugaan, atau sebenarnya sih kita nggak tahu itu dugaan atau tidak, karena yang bicara itu para ilmuwan juga gitu. Iya, saya paham. Ya, ada ilmuwan yang bicara A, ada yang bicara B. Dua-duanya ilmuwan kan. Ya. Nah, seperti peristiwa dua-duanya ilmuwan gitu. Betul. Jangan kita mengandalkan ilmuwan. Jangan mengandalkan pembesar ya pada pedagang. Nanti kita nyesel seperti orang-orang di Cina salah investasi. Mari kita periksa, pakai akal sehat, kita selidiki Alkitab, kita minta Roh Kudus tuntun kita. Ya, to the law and to the testimony. Periksa semuanya. Amin. Dan setelah saya melakukan itu, saya jadi tahu banyak berita bohong di sekitar kita. Ya, berita nyungsyunan atau orang Sunda. Sehingga kita hampir jadi bingung, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Betul. Boleh saya tanya? Siapa? Boleh, silakan. Ibu Evelyn kayak. Iya. Bu Evelyn. Iya. Ya, Bu Evelyn. Oh iya. Saya mau tanya. Saya juga sama dengan Ibu Carlonta. Kalau saya pikir, kalau menurut grid kontroversi, kalau tidak salah pasal 34 sudah terakhir, 4 pasal sebelum selesai. Itu ada disebutkan kalau rakyat sudah marah sama pemimpin-pemimpinnya, sama ini itu sudah tanda bahwa sedikit lagi itu Sunday law. Itu tanda, katanya itu yang tulis itu adalah Ellen White. Tapi kalau saya duduk di muka televisi, saya lihat Polandia ramenya setengah mati, mau turunkan presidennya, tidak mau lagi bersama-sama dengan EU. Padahal dia kan negara EU juga, cuma dia tidak mau pakai duit euro.
dia pakai uangnya sendiri. Dia nggak mau bagi-bagi sama negara. Tapi dia kalau persatuan EU dia masuk. Terus itu terus kemudian disambung lagi di Tunisia di Timur Tengah. Itu juga suruh turunkan. Pokoknya berapa negara itu kemarin itu kacau gitu. Perancis sudah setiap hari. Belanda terus saja marah. Kenapa kita dipaksakan itu vaksin? Kita nggak perlu itu vaksin. Itu bukan orang beragama. Orang-orang yang tidak mau begitu aja. Jadi terus ada juga menteri finansial, menteri keuangan. Tahu-tahu dia itu punya duit. Dia tuh ikut itu seperti kita di Indonesia dulu ada ketangkap orang-orang kaya-kaya itu punya uang di Maiden Island atau di mana-mana mereka simpen di situ uang. Padahal dia harus tangkap orang-orang yang begitu, tapi dia sendiri bikin jadi kacau lagi. Terus Jerman juga gitu, di Berlin itu katanya pada rame mereka di Belanda juga gitu bakar-bakar mobil atau taruh granat di di pintunya orang. Jadi terus di mana aja di Brasil itu memang kalau saya lihat dari buku The Great Controversy bahwa rakyat itu sudah melawan, sudah serentak begitu. Oke. Jadi saya pikir itu juga suatu tanda kalau serentak ini kayak di Eropa ini terus dari Cekoslovakia juga dari namanya itu. Ya. Pada rame. Ya, terima kasih Bu Evelyn. Tambahannya. Ya, itu adalah tanda-tanda akhir zaman juga. Ya. Ya. Ya, Matius 24 ayat 6 dan 7 katakan begitu ya. Ada berita tentang perang, ada rumor ya. Bahasa Inggris bilang rumors. Kemudian suku melawan suku ya. Dalam negeri ya, antara suku ini, suku itu. Kalau protes sama presiden kan sebangsa juga ya. Jadi etne lawan etne ya, kita dapatkan etnik lawan etnik. Oke. Jadi yang Ibu Evelyn perhatikan, ingat kalau kita lihat kekacauan ini, Yesus bilang ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Tapi belum ujung belum zaman. Berakhir, ya belum. Belum, masih ada lagi yang lebih ujung lagi. Jadi mari kita nyusun ini peristiwa akhir zaman seperti nyusun jigsaw puzzle ya. Pasang di tempat yang pas. Ya. Jangan keping depan dibilang keping belakang sehingga kita jadi nggak bisa tidur, gelisah, bingung ya. Jangan dibingungkan. Oke, ada komentar lain? Komentar Pak Bubu. Silakan, Bu Etna. Ya, untuk Bu Eli dulu tadi. Bu Eli, silakan. Iya Pak Bung, ini sekarang udah serem sekali beritanya. Udah serem sekali tentang semua itu. Sudah vaksin, sudah tanda binatang, sudah ambil tulisan Sister White, lebih dari tulisan Sister White sendiri. Mereka penafsirannya sudah lebih dari pendeta-pendeta, sudah lebih dari Sister White sendiri. Dan sudah sangat menakutkan dan bikin kita stres. Saya 1 minggu ini ikut, sudah turun saya 4 kilo. Sampai pagi saya nggak tidur. Apakah benar nggak? Makanya malam ini walaupun saya tidak tidur, saya bilang Tuhan kasih kekuatan, saya mau ikut dengan Pak Buguan. Saya tidak tidur karena beritanya udah sekali Pak. Sudah sangat mengerikan. Ya. Sudah bawa kita antar dengan climate dan semua. Kenapa itu nanti kalau terjadi ya Tuhan kasih kan tanda-tanda akhir permulaan, yaitu kelaparan, gempa bumi. Kita belum lapar di rumah masih terbanyak-banyak. Belum lapar kita. Ya. Oke. Jadi memang Bu Eli. Ya. Kasih sudah sangat seram Pak. Saya turun sampai 4 kilo. Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih. Wah, kalau belajar Alkitab turun 4 kilo, ada yang nggak beres nih. Iya.
Saya anak pendeta, jadi saya suka lawan, jadi Ibu Edi keras. Oh iya. Baik. Ya, jadi Matius 24 Yesus bilang bahkan dia akan menyesat, Matius 24 ayat 24 ya Bu Eli, dia akan menyesatkan orang pilihan sekalipun. Nah, pilihan ini bisa orang pintar, orang sekolah tinggi ya, orang yang udah lama ke gereja, pemimpin gereja bisa tertipu. Alkitab udah bilang, nggak usah heran. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Cek and recheck sama Alkitab. Ya, kelihatannya ada yang suara masuk, oke? Makasih, Pak. Oh ya, terima kasih, Beli. Boleh, silakan Bu Erna. Ya, untuk Babilon ya, umat Tuhan tidak pernah disebut sebagai Babilon. Kalau kita dari type anti, tidak satu nabi pun yang mengajak, ayo kita keluar sebagai bangsa Israel. Tidak ada seperti itu. Kalau mengatakan umat Tuhan ada Babilon itu salah sekali. Tetapi Tuhan mengatakan kepada umat Tuhan yang betul-betul melakukan fornication, melakukan pelacuran waktu itu sebagai Sodom. Boleh dicek di dalam Alkitab. Nah, itu mengenai Babylon ya Pak ya. Kemudian mengenai dosa yang sempurna. Dosa yang sempurna itu bukan pada saat Sunday Law, tetapi pada saat dia sebagai gelar dari Yesus, yaitu King of Kings and Lords. Jadi kalau dia sudah mengklaim seperti itu, nah itu baru kesudahannya, sempurna. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Tapi Bu Erna perlu ingat bahwa gelar Yesus dipakai itu sudah ratusan tahun yang lalu juga dipakai. Baik. Ada pertanyaan dari chat ini Pak Yobuan. Oh iya. Silakan. Ada pertanyaan dari chat ya, saya baca ya. Ini sekedar informasi, saya pernah mendengar dari umat Islam bahwa Dajjal akan memaksakan ibadah sesuai dengan ajarannya, bukan hari Jumat sesuai dengan kepercayaan Islam. Jadi bukan saja kita sebagai Advent yang percaya bahwa hari Minggu sebagai hukum yang harus disucikan. Apakah ada titik temu nantinya yang menentang hukum hari Minggu untuk disucikan? Dari apakah Silalahi. ada titik temu nantinya yang menentang? Saya belum bisa mengerti betul maksud pertanyaannya. Ya, dan saya kurang mengerti juga ajaran Islam. Saya hanya pernah dengar bahwa istilah Dajjal dan sebagainya. Ya, kebetulan saya tidak kuasai bidang itu, jadi saya tidak bisa jawab. Ya, kita mau belajar. Saya hanya bisa terangkan dari Alkitab saja. Terima kasih Pak Silalahi, minta maaf untuk pertanyaannya. Malam Bu Guan. Halo, malam Pak Togu. Selamat malam. Ya, kabar. Sedikit Silakan. ini Bu Guan berkaitan dengan hukum Musa dengan hukum kasih ini nanti mau saya pertanyakan ini dari Kolose 2 ayat 13 dan 14. Saya baca Bu Guan ya. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, ini saya garis bawahi memakukannya pada kayu salib. Maksudnya gini Bu Guan. Ini kan Yesus juga dia tetap merayakan hari Sabat. Atau dia karena orang Yahudi gitu Bu Guan ya. Jadi artinya Yesus mengikuti menaati tentang hukum Musa sejak lahir. Bagaimana pemahaman itu berkaitan dengan kematian Yesus di kayu salib? Dia sudah memakukan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Artinya apakah dengan Yesus disalibkan tadi, hukum Musa ditiadakan atau digantikan dengan hukum kasih?
Bagaimana itu Bu Guan kira-kira? Oke. Ya, terima kasih Pak Togu. Pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang berat. Ada jawaban pendek dan ada jawaban panjang. Kita jawab yang sedang dulu ya Pak Togu. Terima kasih, bagus. Waktu Yesus mati, katanya semua tuntutan hukum Taurat telah dipakukan di kayu salib ya. Tadi di Kolose 2 ayat 13 dan 14. 13 dan 14 ya. Baik. Ya. Apa yang dipalangkan di kayu salib adalah semua tuntutan hukum Taurat ya. Dibayar oleh dia. Kan Yesus nggak berbuat dosa. Dia nggak pernah punya hutang, tapi kita berhutang, dia bayar. Kita hutang apa? Hutang melanggar 10 hukum. Ya, karena 10 hukum itu adalah ukuran kebenaran, maka kita nggak bisa bayar. Ya, kalau kita mati, kita nggak akan ada kesempatan untuk bangkit dari kubur, dan Yesus bayar harga keluar dari kuburan. Dia bayar. Jadi yang dia bayar adalah tuntutan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat masih berlaku. Kalau enggak, Yesus nggak perlu mati kan. Nah yang kedua, yang dihapuskan apa? Nah kita ingat bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, di Matius 27 ya, lihatlah bait Allah, apa katanya? Tirainya terbelah dua dari atas ke bawah. Apa yang dirobek sama Yesus oleh Allah? Upacara di bait suci. Itulah hukum Musa yang dirobek, bukan hukum yang 10 yang dirobek. Sebab hukum 10 itulah yang justru dibayar tuntutannya oleh Yesus Kristus. Jadi, kemudian ada ditanyakan, bukankah hukum Taurat sudah diganti dengan hukum kasih? Sebenarnya bukan diganti. Hukum Taurat itu intinya kasih. Karena Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Itu hukum pertama katanya. Dan hukum yang kedua adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua prinsip inilah, kata Yesus, tergantung seluruh hukum Musa. Apa artinya? Dari semua tulisan Musa, dari 10 hukum Allah, tergantung dua prinsip besar ini. Kasih kepada Allah, yaitu hukum 1 sampai 4. Dan hukum yang kedua, mengasihi sama manusia, adalah hukum ke-5 sampai ke-10. Jadi sebenarnya bukan diganti. Itu barang yang sama sih. Kalau kita mau tanya orang misalnya, apa artinya mengasihi Allah? Ya, turutilah hukum 1 sampai 4. Apa artinya mengasihi sesama manusia? Ya, kan saya nggak bisa bilang, oh saya sayang sama kamu, tapi nggak ada buktinya kan? Oh buktinya kalau saya mengasihi sesama manusia, saya akan hormati ayah ibu, saya tidak membunuh, bla bla bla, sampai ke-10. Itulah uraian hukumnya. Jadi hukum kasih dan hukum Taurat sebenarnya prinsipnya sama itu. Yang satu ringkasannya, yang satu uraiannya. Nah, jadi hukum yang dihapus di kayu salib adalah yang Allah lakukan. Tirai bait suci disobek. Semua upacara lambang berhenti sampai di situ. Itu sebabnya kenapa Paskah berhenti. Ya, tapi sebagian orang Kristen salah paham ya. Paskah masih dirayakan. Paskah itu berhenti karena Yesus adalah domba Paskah kan, dalam Korintus Paulus tulis begitu ya. Dialah anak domba Paskah. Jadi Yesus sudah menggenapi itu. Tetapi 10 hukum Allah itu sifatnya kekal ya. Oh ya, tadi ditanyakan oleh Pak Togu. Bukankah Yesus menuruti hukum Taurat karena dia orang Yahudi di bawah hukum Taurat? Ya, tetapi kita harus ingat bahwa karena 10 hukum ini sifatnya kekal, kita baca misalnya Kisah 17 ayat 1 sampai 3. Ya, mungkin nanti bisa dicatat, bisa dibaca. Paulus juga tetap menuruti hukum Taurat. Ya. Kemudian kita lihat misalnya Ibrani 4 ayat 9 ya. 4 ayat 9.
Paulus bilang, oh masih berlaku hukum keempat. Jadi hukum Allah itu kekal. Memang itu peraturan, itu sifat Tuhan ya. Ya kalau saya bikin peraturan, jangan terlambat. Memang saya orangnya senang disiplin kan. Itu sifat saya. Jadi kalau Tuhan berikan 10 hukum, itu adalah karakter dia. Yang dihapuskan di atas kayu salib adalah semua lambang di bait suci. Berhenti sampai di situ. Apakah itu menjawab, Pak Togu? Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Guan. Lebih udah paham. Amin. Puji Tuhan. Jadi Puji Tuhan. sedikit saya tambah Pak Guan ya. Ya. Itu berkaitan dengan doktrin Roma tadi yang berkaitan dengan hari Sabat. Itu apa tujuan daripada Roma ini berkaitan dia merubah 10 firman Tuhan itu salah satunya? Ataukah ada memang firman Tuhan 10 firman Taurat itu yang ada dirubah lagi selain daripada hukum Taurat itu, bukan? Oh ya, terima kasih Pak Togu, bagus. Oh banyak yang dia robah. 10 hukum dia robah 2 hukum. Ya, itu bisa lihat di internet juga. 10 hukum menurut versi Roma bisa dicari. Hukum kedua coret. Hukum keempat diganti kata-katanya. Oke. Nah pertanyaannya kenapa dia melakukan itu? Ya. Itulah pencampuran. Tradisi dicampur dengan Alkitab. Dan sebenarnya setan suka kalau setan nggak takut kita masuk gereja, ya asal kita rela mencampurkan tradisi dengan gereja, dia sudah cukup senang, dia sudah berhasil ya. Jadi setan nggak takut sama orang kalau mau datang ke gereja ya, dia paling takut kalau kita mau ikut Alkitab dengan setulus hati ya. Jadi hukum kedua dan keempat hukum kedua dicoret, hukum keempat diganti, hukum 10 dipecah jadi 2. Total jumlahnya tetap 10. Doktrin apa lagi yang dirubah oleh dia? Doktrin keselamatan. Ya, pengakuan dosa melalui imam. Betul, lewat perantara. Bahwa surga bisa didapatkan dengan menyumbangkan uang lebih banyak. Oke. Kemudian dengan kita berkorban lebih banyak, misalnya hidup miskin seumur hidup, mengabdi jadi priest, menjadi imam, menjadi pastor seumur hidup, kita akan disukai oleh Allah. Jangan kawin, itu disukai oleh Allah. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya mengubah semua rencana Tuhan, bukan? Ya, mencampurkan antara pendapat dengan Alkitab. Nah, kelihatannya Kristen, jadi madu kalau campur racun, apa hasilnya Pak Togu? Saya kira racun ya. Jadi, itu sebabnya Tuhan bilang, saya cemburu. Ini gereja kan kekasih saya, kenapa kamu percaya juga sama orang lain? Jadi itu sebabnya Alkitab bilang, kalau gereja percaya yang di luar Alkitab, mencampur tradisi dengan Alkitab, Tuhan itu bilang, aku Allah yang cemburuan. Ya. Karena kita nggak setia sama Yesus Kristus dan firman-Nya. Jadi begitulah Pak Togu. Nah, jadi Roma itu memang merubah dari Sabtu, hari Sabat, menjadi hari Minggu. Dan mereka menyebut hari Minggu adalah hari Tuhan. Ya, mereka nggak berani bilang itu hari Sabat. Dan mereka nggak mau bilang itu hari Sabat. Ya, thank you. Dan mereka jujur dalam hal ini. Ya, mereka jujur dalam hal ini. Ya, jujur tapi jujur salah, belum tentu benar, Bu Guan ya, Pak Guan. Ya. Paling sedikit jujur lumayan lah. Terima kasih Pak Togu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh tanya? Oh iya, Bu Evelyn. Terakhir, jangan marah Pak. Tadi ada yang bilang bahwa kan Yesus bilang nanti akan ada kelaparan di dunia ini. Bukan saya saja yang lapar. Kalau lihat di koran atau di mana aja, Afrika Selatan itu pada kelaparan, semua kering.
tidak ada sumbangan dari mana-mana. Jadi itu kan bukan berarti seluruhnya juga harus kelaparan. Tapi kalau mulai di situ kelaparan, terus di mana-mana apa itu larva yang keluar itu sampai segalalah musibah itu ada yang sehingga orang nanti susah cari uang juga jadinya ya kelaparan. Ya. Terima kasih Bu Evelyn. Ya, kelaparan Cuma adalah tambahan salah satu saja, tanda akhir zaman, ya betul. Ya. Tetapi ada satu gejala yang menarik juga, Alkitab bilang akan ada kelaparan firman Tuhan. Betul, itu saya rasa juga sangat penting, lebih penting. Ya, ya, ya. Sekarang orang dibikin sibuk sekali. Sama juga, nggak sempat selidiki firman Tuhan, lapar juga. Ya, itu sebabnya kita gampang tertipu karena kita nggak punya waktu untuk selidiki firman Tuhan. Ya. Itu. Aduh, Tapi saya lebih bahagia senang, sekali. Saya lebih senang Ya. Pak Buguan kalau Tuhan Yesus cepat datang. Maksudnya itu Amin. jangan takut atau apa. Justru kita ini bahagia, kita mau pulang ke rumah. Iya, amin. Baik, saya senang sekali hari ini pesertanya lebih banyak. Semoga saudara tetap sabar ya. Minggu depan kita boleh bergabung lagi, kita akan berdiskusi lagi. Pertanyaan masih. Oh, Pak Joni. Ya. Oh, Pak Joni. Ya, Pak Joni, silakan. Kita di dalam KKR atau acara Pak Buguan ini selalu menyamaratakan golongan. Kita ada di dalam satu golongan. Padahal di Indonesia itu rakyat terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pintar, golongan yang menengah, golongan yang rendah. Di dalam acara-acara KKR misalnya, tidak pernah ada dari golongan rendah yang ikut. Bagaimana menurut pendapat Pak Buguan? Pak Joni bilang apa? Kalau acara KKR, kebanyakan yang ikut adalah jarang yang ikut golongan dari ekonomi bawah ya. Ya, sedangkan kita ini dibilang satu golongan, ya. Sedangkan dari golongan bawah itu apalagi nubuatan itu biarpun berapa kali kita terangkan, mereka tidak akan mengerti. Bagaimana menurut Pak Buguan? Oh iya, baik, terima kasih. Ya, kalau menginjil itu harus kepada semua golongan ya, karena pekabaran 3 malaikat ini bilang kan, injilin kepada segala bangsa, kaum, bahasa, mesti. Jadi kalau kita menginjil hanya kepada orang tertentu, kelompok tertentu, ya salah, ya perbaiki. Nanti kita saling ingatin lah ya. Jangan cuma sama orang kaya, orang terpelajar ya. Nah, komentar saya yang kedua, kalau mereka nggak ngerti wahyu kan susah mengertinya ya, nggak apa-apa ya. Syarat untuk diselamatkan oleh Yesus bukan mengerti wahyu ya, punya iman kepada Yesus Kristus dan bersedia menuruti hukum-hukumnya. Itulah syarat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi pengetahuan kita cukup sederhana saja, iman kita cukup sederhana saja, seperti Maria ya. Ingat Maria, ibunda Yesus waktu di dunia, dia bilang, terjadilah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, dia bukan ahli Taurat, dia bukan hafal Alkitab, tapi dia adalah seorang yang sederhana, tapi niatnya tulus banget. Tuhan, jadilah seperti yang Engkau katakan. Nurut dia. Jadi, untuk diselamatkan tidak perlu tamat wahyu ya, tapi bukan artinya jangan belajar wahyu ya. Kalau saudara belajar punya kesempatan belajar wahyu, kita akan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi karena mengetahui rencananya begitu besar. Begitu Pak Joni. Jadi Injil harus sampai kepada semua kaum. Thank you Pak Joni. Dan saudara-saudara yang sudah tahu kebenaran ini, bagikan sama orang lain ya. Saya ucapkan terima kasih karena waktunya sudah cukup. Kita akan tutup. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris ya. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Tuhan memberkati. Wah, terima
Terima kasih banyak Pak Yubugwan. Kita berdoa, Pak Binadi sebagai doa penutup. Baik, terima kasih. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih diberikan kesempatan malam ini mengikuti Bible Study oleh Pak Bugwan yang barusan membahas tentang kitab Wahyu pasal 18. Kiranya pelajaran yang sudah dijabarkan tadi dan disertai juga dengan tanya jawab, itu boleh ditanamkan ke dalam hati pikiran kami masing-masing, supaya kami tetap setia kepadamu sebagai umat yang sisa, dan kami juga mau memberitakan kebenaran ini juga kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Sertai kami semua Tuhan, ketika malam ini kami akan pergi tidur beristirahat, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan jiwa yang baru, semangat yang baru, untuk melakukan segala aktivitas kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.